Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Bu Aini berdoa mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keberkahan selalu. Amin, amin, Allahumma amin. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik ya. Di sini adalah buku tentang 44 kisah Sahabiah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja buku ini ditulis oleh Kak Harun Ar-Rasyid dan diterbitkan dari penerbit PQS Sumber Ilmu atau Pustaka Quran Sunnah. Dan anak-anak semuanya tentu sudah tidak sabar lagi kan mendengarkan Bu Aini membacakan siapa sih sahabiah Nabi yang kali ini akan dibacakan oleh Bu Aini. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan harapan dari Bu Aini nanti setelah anak-anak hebat semuanya menyimak sampai selesai kisah dari sahabiah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga bisa meneladani ya anak-anak semuanya dan dapat mengambil hikmah dari kisah yang telah dibacakan oleh Bu Aini. Siapakah sahabiah Nabi? 3, 2, 1 ya. Aisyah binti Abu Bakar. Masya Allah. Aisyah binti Abu Bakar, pemilik 7 keutamaan. Aisyah binti Abu Bakar lahir pada tahun 614 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abu Bakar bin Abu Kuhafah, sedangkan ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir. Ia berasal dari keluarga yang mulia. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang meminang anak dari sahabat yang paling dekat dengan beliau. Saat diserahkan kepada Rasulullah, Aisyah berumur 9 tahun. Aisyah turut mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah bersama kedua anak perempuan beliau. Ia tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah yang sederhana, namun berkah karena penuh dengan suara-suara Al-Quran. Selama bersama Rasulullah, ia mendapat banyak pelajaran berharga. Ia menjadi pribadi yang lebih baik setelah meneladani beliau. Keutamaan yang dimiliki Aisyah ada 7, yaitu dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah satu-satunya istri yang paling dicintai Rasulullah di antara istri-istrinya. Ditetapkan menjadi istri dunia dan akhirat. Mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Allah sering menurunkan wahyu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah. Ayat tayamum disebabkan oleh Aisyah dan meriwayatkan banyak hadis-hadis. Aisyah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang
cerdas. Ia wanita yang mengetahui ilmu pengobatan. Ketika Rasulullah sakit, Aisyah yang membuatkan obat untuk beliau. Aisyah juga seorang wanita yang ahli ibadah. Ia selalu melaksanakan sholat malam, berpuasa wajib dan sunnah, serta berinfak di jalan Allah. Aisyah termasuk istri yang setia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepadanya untuk memilih diceraikan dan mendapatkan nikmat dunia atau bersamanya mendapatkan kehidupan di akhirat, Aisyah pun memilih untuk tetap bersama Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Kaum munafik pernah menuduh Aisyah telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Beberapa orang yang mendengarnya ada yang terdiam dan sebagian lainnya mulai membicarakan Aisyah dengan perkataan yang buruk. Allah pun menurunkan kepada mereka hukuman neraka jahanam di hari kiamat nanti. Allah menurunkan firman-Nya untuk membela Aisyah sehingga ia terbebas dari tuduhan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Aisyah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia terus bersama Rasulullah hingga beliau wafat. Lalu Aisyah turun mengurus jenazah Rasulullah bersama sahabat yang lainnya. Pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadan, Aisyah meninggal dunia. Ia dimakamkan setelah para sahabat melaksanakan sholat witir. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Hikmah kisah dari Aisyah binti Abu Bakar, pemilik 7 keutamaan tadi adalah kata-kata yang baik sangat penting untuk menghadapi kemarahan seseorang. Seorang muslimah hendaknya menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Kita hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada fitnah-fitnah yang datang. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari fitnah-fitnah baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih anak-anak hebat semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf Bu Aini apabila ada kekhilafan, dan Bu Aini akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat untuk belajar dan semangat untuk membaca. Salam literasi. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Terima kasih.